Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sampang akan melaksanakan coaching pada hari ini dengan menggunakan alur tahapan Tirta dengan fasilitator Ibu Isnaini Fidiatul Ulah dan pengajar prakteknya adalah Bapak Samsul Hidayat. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Mardia, guru dari SMP Negeri 4 Kedundung. Berikut adalah rekan saya. Saya adalah Mutmainah, guru UPTD SDN Gunung Kesar 4, Karangpenang. Selanjutnya rekan saya adalah Saya Ibu Eva Amalia, guru SDN Gunung Eres 2, Kecamatan Kedundung. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Ibu Iin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Bagaimana perasaan Ibu Dia sekarang? Saya sangat bahagia sekali. Pada kesempatan kali ini Ibu Dia akan melakukan praktek coaching bersama Bu Eva, di mana Bu Dia berperan sebagai coach dan Bu Eva berperan sebagai coaching. Tentunya dalam praktek coaching pada kesempatan kali ini Bu Dia sudah melakukan persiapan-persiapan. Oh iya, tentu saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tahapan Tirta. Tapi nanti dalam percakapan coaching jangan lupa 3 kompetensi coaching ya Bu Dia. Kita harus, seorang coach harus bisa melakukan present, kehadiran penuh, kemudian harus bisa mendengarkan aktif dengan rasa, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Jangan lupa diterapkan dalam proses coachingnya nanti. Selamat bekerja Bu Dia. Terima kasih Bu Iin. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam, Bu Dia. Bagaimana kabarnya Bu Eva hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Eva, hari ini kita mengadakan coaching. Pada kesempatan ini memang kita tidak punya waktu lama. Untuk hal ini, apa tujuannya Bu Eva dalam coaching season ini? Ini Bu, saya ingin mendapatkan solusi. Saya ada sedikit permasalahan di kelas saya. Oke, Ibu mengalami suatu hambatan ya, kendala atau permasalahan. Kira-kira permasalahannya apa ya Bu ya? Ini Bu, saya punya satu siswa laki-laki. Dia itu sering sekali melanggar peraturan tentang penggunaan seragam sekolah. Dia sering tidak pakai sepatu, dia pakai sandal gitu ya ke sekolah, terus sering gak pakai dasi, kat pinggang, kos kaki gitu, seperti itu. Beda dengan teman-teman yang lain. Yang lain itu sudah disiplin sekali dalam hal penggunaan seragam. Oke, untuk itu apa yang Ibu harapkan terhadap anak-anak tersebut? Saya ingin anak ini bisa disiplin sama dengan temannya yang lain. Oke, berarti Ibu menginginkan mereka itu disiplin ya. Nah, kalau kita tarik nih skala prioritas, kira-kira murid-murid Ibu yang kurang begitu disiplin itu tingkatan mereka pada level berapa? Masih tingkatan 5 Bu. Oke, dan Ibu mengharapkan mereka itu naik pada tingkatan berapa? Tentunya tingkatan ke-10. Oke, nah Ibu mengharapkan mereka naik pada tingkatan 10. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan kepada mereka? Ya, kepada satu anak ini Bu ya, bukan mereka, satu anak saja. Satu anak ini ya. Saya sudah sering mengingatkan Bu ya, dan menegur, menanyakan gitu ke anak itu kenapa nggak pakai sepatu. Anak itu bilangnya alasannya basah. Kok teman-temannya yang lain itu semuanya pakai sepatu gitu, kok nggak basah? Apa temannya yang lain itu punya sepatu cadangan, atau apa memang sepatunya diletakkan di tempat yang nggak kena hujan? Beda dengan anak ini ya Bu ya. Kemudian begitu pernah juga Bu dia nggak pakai dasi Bu ya. Begitu ditanya kenapa nggak pakai dasi, Bu lupa. Saya suruh ambil Bu, kan rumahnya kebetulan dekat dengan sekolah, di samping sekolah, suruh ambil. Itu pernah suatu hari lagi dia tidak pakai dasi lagi, saya tanya hilang. Nah kalau hilang ini saya suruh beli kan Bu ya di Kopsis. Dia bilang nggak punya uang Bu, sudah nyicil bayarnya gitu. Saya sampai nyarankan gitu. Saya ambilkan dari Kopsis ya, ini nak pakai, jangan dihilangkan lagi, seperti itu. Apakah yang Ibu lakukan ini sudah ada titik keberhasilannya? Masih kurang ya Bu ya, karena anak ini masih apa ya, setiap hari, bukan setiap hari Bu, sering gitu ya, meskipun diingatkan itu tetap aja gitu. Oh gitu. Jadi mungkin masih berada di skala 6 mungkin Bu ya, untuk menuju ke 10. Oke, berarti untuk skala keberhasilan mereka
tersebut itu masih pada titik 6. Oke, nah adakah trik atau strategi lain yang ibu akan terapkan kepada anak tersebut? Ya Bu, mungkin ini Bu ya, ini satu hal yang belum saya lakukan. Saya akan berkunjung mungkin ke rumahnya, ke rumah anak tersebut ya. Kebetulan dia itu Bu tinggal berdua sama neneknya. Orang tuanya itu bekerja jadi TKI ke luar negeri. Jadi kayak kurang perhatian. Saya akan berkunjung ke rumah neneknya, mungkin meminta bantuan neneknya untuk lebih memperhatikan si anak tadi atas kelengkapan seragam sekolahnya. Oke, berarti Ibu sudah memiliki satu trik atau strategi yang lain ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang begini Bu, pada kucing kali ini Ibu sudah mencapai satu titik yaitu solusi ya kan Bu ya. Sudah mencapai satu titik solusi yang Ibu temukan dari diri Ibu sendiri. Oke. Nah, menurut Ibu, apakah trik ini solusi ini akan berhasil nantinya? Insya Allah Bu, nanti akan saya coba Bu. Oke, kapankah Ibu akan melaksanakannya? Saya yang mau berkunjung ke rumah neneknya Insya Allah 2 hari lagi Bu ya. 2 hari Karena lagi. besok masih ada kegiatan di sekolah. Oke, 2 hari lagi berarti hari ini hari Kamis, Jumat, Sabtu ya. Oke, Sabtu. Berapa durasi untuk peningkatan keberhasilan ini Bu? Kira-kira sebulan Bu ya, saya pantau gitu anak ini. Iya. Oke Bu, berarti tujuan dari kucing ini Ibu sudah menemukan solusinya. Ibu, apa komitmen Ibu untuk reaksi dari apa yang Ibu lakukan ini? Ya Bu, saya akan terus berkomunikasi dengan neneknya Bu ya, untuk memantau perkembangan si anak ini. Terus kemudian saya tidak akan bosan mengingatkan anak tadi untuk lebih berdisiplin lagi terhadap penggunaan seragam. Oke, terus kemudian kira-kira siapa yang bisa mendukung dari program yang Ibu lancarkan? Saya akan mengajak mungkin guru Bu ya, yang dari daerah sini, dari desa di sini. Rumahnya hampir berdekatan dengan si anak tadi. Oke, berarti Ibu sudah tahu ya siapa-siapa yang akan mendukung program Ibu, dan juga Ibu sudah punya komitmen yang kuat tentang apa yang Ibu programkan ini. Oke, terima kasih Ibu sudah menyampaikan. Kemudian dari kucing ini kira-kira apa yang sudah Ibu hasilkan? Ya, saya sudah mendapatkan solusi ya Bu ya dari permasalahan saya ini. Oke, berarti Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Kalau bisa saya simpulkan bahwa Ibu memiliki suatu masalah di mana anak didik Ibu melakukan sesuatu yang kurang disiplin ya. Kemudian Ibu sudah melakukan treatment dengan baik tapi kurang begitu berhasil. Kemudian Ibu memiliki satu treatment lagi atau suatu trik lagi untuk mendisiplinkan anak ini dengan segala sesuatunya, dan ada pihak-pihak tertentu yang mendukung Ibu, dan Ibu juga punya komitmen yang kuat tentang hal ini yang akan dilakukan pada hari Sabtu nantinya dengan durasi 1 bulan. Oke. Terima kasih Bu Diah ya. Kira-kira bagaimana perasaannya Ibu? Saya lega sekali Bu, sudah mendapatkan teman curhat. Oke, alhamdulillah. Sudah mendapatkan solusi. Ya, oke Ibu, kita akan mengadakan kucing lagi untuk selanjutnya. Saya ingin mendengar cerita Ibu tentang titik keberhasilan yang sudah Ibu lancarkan untuk ke hari Sabtu besok ya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Bu Eva. Sama-sama Bu Diah. Semoga kita ketemu lagi besok. Ketemu sebulan lagi. Satu bulan lagi. Ya. Oke, yuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Diah. Tadi Bu Diah sudah melakukan proses kucing bersama Bu Eva. Saya sudah menyimaknya dan saya rasa proses kucing yang sudah Bu Diah praktekkan tadi sudah bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena di sana Bu Diah sudah menampilkan 3 kompetensi kucing yang diharapkan. Ibu Diah sudah melakukan presence. Di situ saya menemukan Bu Diah sering mengatakan oke, gitu ya. Kemudian juga Bu Diah sudah mendengarkan Bu Eva dengan rasa. Di situ terlihat Bu Diah sudah bisa menyimpulkan dari yang diceritakan Bu Eva. Kemudian dengan pertanyaan berbobot juga Bu Diah sudah mengikuti alur tahapan tirta. Di sana sudah terlihat 4 dari tahapan tirta sudah Ibu berikan pertanyaan kepada Bu Eva, sehingga Bu Eva memang betul-betul menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Eva sampaikan kepada Bu Diah. Ya, benar. Betul sekali Ibu Iin. Saya sudah melaksanakan alur tahapan tirta dari mulai tujuan,
proses coaching Bu Diah dan Bu Eva pada hari ini bisa kita katakan berhasil ya? Ya, Iya. terima kasih Bu In. Selamat Bu Eva sudah menemukan solusinya. Makasih Bu In. Oke, terima Nanti dalam proses coaching Bu In jangan lupa ya menghadirkan 3 kompetensi coach. Iya. Present, Iya. kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, Iya. dan ketiga itu pertanyaan berbobot, mengajukan Iya. pertanyaan berbobot. Iya, siap, Ya. Bu, siap. Siap? Siap. Ya, silahkan. Selamat bekerja. Iya, terima kasih Bu Eva. Sama-sama. Udah dihentikan deh. Waalaikumsalam Bu Diah. Waalaikumsalam Ibu In. Seperti yang sudah kita rencanakan pada hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Ibu. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang menjadi permasalahan Ibu. Permasalahan saya begini Bu, murid saya itu sering terlambat datang. Ya. Kalau sudah terlambat itu dia makan di kantin semua Bu. Saya menunggu di kelas sambil toleh kok nggak ada muridnya Ya. Bu. Akhirnya saya keluar, ternyata saya tuh terbelalak. Kenapa? Semua murid saya tuh pada makan enak di kantin. Ya Allah, iya. Iya Bu, saya jadi gini, ayo nak, Ibu dia mau ngajar, ayo masuk. Sebentar Bu, sambil menikmati makannya tidak Iya. menghiraukan saya Bu, begitu. Oh iya. Jadi Bu Diah ini punya murid yang super, yang tidak mau masuk kelas, malah lebih senang berada di kantin seperti Iya itu ya Bu. betul Bu. Iya. Sekarang dari kita bercerita ya hari ini ya, kita bercakap-cakap. Tujuan akhir Ibu nanti bercerita dengan saya. Kira-kira itu untuk mendapatkan apa ya Ibu? Ya, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu ini. Begitu. Bagaimana caranya untuk membuat anak-anak saya itu, murid-murid saya itu disiplin semua. Masuk kelas tepat waktu, mau belajar dengan giat, begitu Bu. Ya, jadi Bu Diah ini menginginkan murid yang disiplin, menginginkan murid yang bisa masuk kelas tepat waktu. Selama ini ketika Bu Diah melihat kondisi seperti itu, apa sajakah yang sudah pernah Bu Diah lakukan? Saya sudah mengarahkan mereka Bu, bahkan saya sudah memberi peringatan pada mereka. Ayo kalau nggak masuk kelas nanti Ibu beri sanksi. Tidak mempan Bu. Tetap seperti itu, bahkan mereka, alah Bu Diah pelak, tak mungkin kita diberikan hukuman lagi, begitu. Jadi saya gini, ya Allah, harus bagaimana saya ini, begitu Bu. Apa dari itu berapa anak ya Ibu? Banyak Bu, ada sekitar 80% dari 100% murid saya. Dari strategi tadi yang sudah Ibu terapkan, yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira apa tidak ada 1-2 anak yang mulai berubah disiplin? Ada sih Bu, anak itu berubah, tapi nggak semua, mungkin hanya 2 atau 3, dan itu pun mereka kasihan sama saya, begitu. Yang lainnya nggak mempan, gitu Bu. Oh iya, jadi tidak mempan strategi yang kemarin. Kira-kira kalau diberi nilai nih, tadi sudah Ibu sebutkan cuma 1, 2, 3. Kalau diberi nilai nih, kira-kira strategi yang sudah Ibu terapkan pada anak ini menghasilkan perubahan. Jika diberi nilai, kira-kira Ibu mau beri nilai berapa ya Bu? Kalau tarik skala sih Bu ya, muridnya saya itu cuman 5 Bu. Di 5 itu mungkin luar biasa menurut saya. di tengah-tengah. Iya. Ibu inginnya nanti akan mencapai ke skala berapa? 10, kan 10. setiap guru pengennya anak-anak itu sempurna Bu, nilainya 10 gitu. Iya. Kira-kira di 5 tadi ya, hambatan apa yang Ibu temukan di kelas Ibu ini? Hambatannya itu banyak Bu, memang sarana prasarana, kemudian teman-teman kurang mendukung. Iya. Ya banyak deh, mungkin karena lingkungan sekitar, masyarakatnya, bahkan mungkin Pak Kiainya juga kurang mendukung gitu. Oh, jadi kurang dukungan dari berbagai pihak, terutama dari warga sekolah ya Ibu, ini permasalahannya. Jadi dari temuan Ibu ini, adakah rencana-rencana yang akan Ibu coba lagi untuk memperbaiki kondisi ini sehingga
Yang tadi Ibu berada di skala 5, kemudian meningkat menjadi 8, 9, atau bahkan sampai ke 10. Iya ada Bu, saya itu rencananya ingin menemui Pak Kiainya itu Oh iya. untuk kan mereka itu suruh ngaji dulu sebelum masuk sekolah itu suruh ngaji sehingga mereka karena mungkin ngajinya terlalu lama sehingga mereka lapar itu mereka nggak masuk kelas dulu, makan dulu gitu. Oh jadi itu masalahnya, mereka terlambat ke sekolah karena ini. Jadi rencana Ibu nanti akan menghubungi kiainya, berkoordinasi dengan kiai. Kira-kira kapan Ibu akan bertemu dengan kiai ini? Kemungkinan besok saya akan Langsung ke sana. Apakah Ibu perlu bantuan dari pihak sekolah untuk menemui kiai ini? Kalau dukungan iya Bu, kita kan mesti harus minta dukungan dari semua warga. Kenapa? Karena tanpa dukungan mereka program sebagus apapun kan nggak mungkin sukses. Iya benar. Iya. Jadi Ibu juga memerlukan bantuan dukungan dari pihak dari warga sekolah. Kemudian harus dari rencana ini kan harus ada komitmen ya Bu ya. Ibu kan sudah memiliki rencana akan menghubungi kiainya supaya anak ini bisa tepat waktu datang ke sekolah, bisa sarapan pagi sebelum ke sekolah. Jadi mereka tidak terlalu lama di kantin nantinya. Jadi komitmen Ibu terhadap rencana ini ke depannya bagaimana Ibu? Komitmen saya tetap akan menjalin hubungan baik dengan Pak Kiainya, semua warga masyarakat juga, dan juga warga sekolah begitu. Ya. Nanti kapan-kapan kita bertemu lagi ya Bu. Kita bertemu lagi. Ibu, saya tunggu keberhasilan dari rencana Ibu ini. Bagaimana setelah Ibu menghubungi kiai, apa hasilnya, nanti apa dampaknya kepada murid ya Bu? Iya. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi ini Bu? Ya mungkin sebulan lagi kita akan bertemu. Oh iya, sebulan lagi ya. Dengan harapan setelah Ibu menemui kiai, Ibu betul-betul memang mendapatkan murid yang berdisiplin dan antusias dalam belajar dalam kelas Ibu. Yep. Ya. Siap. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Dia. Ya, Bu Iin, Ya. tadi coachingnya saya perhatikan sudah sangat bagus. Iya. Bu Iin sudah menghadirkan 3 kompetensi coach. Ya. Ya, Bu Iin sudah tadi present ya, kehadiran penuh. Kemudian Bu Iin sudah mendengarkan aktif dengan rasa, dan juga Bu Iin tadi mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Bu Dia dapat menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Juga Bu Iin sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, ya Bu ya, betul ya? Ya. Selamat Bu Iin atas coachingnya. Terima kasih. Kalau dalam skala 1 sampai 4, saya nilai coachingnya Bu Iin ini dapat skala 4. Terima kasih Bu Eva. Ya. Mari nak. Mari. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Dia. Oke Bu Eva, hari ini Bu Eva akan mengadakan coaching ya bersama dengan Bu Iin. Bu Eva sebagai coachnya dan Bu Iin menjadi coachingnya. Nah, kira-kira Bu Eva sudah mempersiapkan apa saja untuk coaching kali ini? Ya, saya sudah mempelajari alur tirta Bu ya dalam tahapan coaching ini. Tujuan nanti percakapan apa, identifikasi nanti masalahnya Bu Iin apa, kemudian rencana saya nanti akan menanyakan rencana aksinya apa, rencana aksinya Bu Iin tentunya, kemudian tanggung jawabnya nanti juga saya akan tanyakan. Oke, jangan lupa ya Bu, ada komitmennya ya. Terus kemudian jangan lupa Ibu juga harus melaksanakan 3 kompetensi coach, yaitu presence, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, siap Bu. Sudah siap? Siap. Oke, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Eva. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, saya baik, sehat. Ya, kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu Iin ada permasalahan nggak di kelas? Ada Bu, tentunya ada. Begini Bu, saya kan baru saja pindah sekolah, mutasi sekolah. Saya ini dulu di sekolah yang lama, saya ini murid siswa saya
ada di kisaran 20 ke bawah. Sekarang saya mendapatkan kelas yang mana siswanya 34. Di situ ketika mengajar, saya merasa kebingungan untuk mengatur siswa. Satunya bicara, dan lagi saya juga belum terlalu mengenal mereka. Jadi saya merasa kewalahan di sini dan ini menjadi masalah bagi saya. Oh, jadi Bu In tuh masalahnya yaitu sekarang Bu In mengajar di murid yang baru gitu ya. Betul. Dengan tentunya kondisi murid yang berbeda dengan sebelumnya ya, jumlahnya banyak gitu ya. Lalu kita ini tujuan kita ngobrol nih apa nanti? Saya ingin Bu, saya bisa mengajar mereka dengan lebih baik lagi, dengan cara-cara yang bervariasi sehingga nanti mereka akan fokus di kelas itu untuk belajar. Jadi mereka lebih tertarik kepada pelajaran saya daripada mereka berbicara sendiri dengan kelompoknya. Oh iya, bagus Iya. gitu, seperti itu Bu ya. Jadi kira-kira nih nanti strategi apa yang Ibu In akan lakukan untuk mengatasi masalah tadi itu? Ya, saya tentunya saya akan kembali belajar lagi mengenai murid mereka, mengenai murid saya. Karakter murid mungkin ya? Dari minatnya, dari gaya belajarnya, saya akan gali lagi identifikasi. Saya masih mau mengidentifikasi minat mereka, karakter belajar mereka seperti apa. Dari situ nanti saya akan bisa meramu strategi yang tepat bagi mereka supaya mereka lebih tertarik pada pelajaran saya, bukan malah tertarik mengobrol dengan kelompoknya sendiri. Ya, sehubungan dengan tujuan Ibu tadi yaitu agar murid fokus ya. Iya. Ada di skala berapa mungkin posisi Bu In saat ini? Kalau sekarang karena saya masih baru Bu, saya nilai saya ini berada di skala 4 masih Bu. Saya belum berada di tengah-tengah, saya masih di bawah 5. Ya, bisa dijelaskan Bu? Iya. 4-nya itu? 4 ini kenapa saya katakan 4, karena begini. 1, saya sudah mulai bisa menertibkan mereka sedikit dengan membuat keyakinan kelas dulu. Saya minta kepada mereka untuk membuat peraturan kelas awalnya. Kemudian saya kenalkan mereka dengan keyakinan kelas. Sekarang saya sudah mulai mengingatkan mereka, ayo kita tadi sudah belajar apa? Bu, senantiasa jaga kebersihan. Sekarang kelas sudah mulai bersih. Kemudian ketika ada teman yang menjawab soal misal di mejanya presentasi gitu. Biasanya yang lain ramai sendiri tidak mendengarkan. Tetapi saya ingatkan, kita harus saling menghargai Bu. Jadi bagaimana? Kalau teman berbicara harus diamlah. Sekarang ini sudah mulai berangsur-angsur ketika teman mereka membaca misal, mereka akan menyimak, tapi masih ada 1, 2, 3 murid yang masih suka berbicara. Itu ya rencananya Ibu In, bagus sekali. Kira-kira adakah mungkin rencana lain selain itu yang bisa dilakukan? Ibu In sudah banyak ya tentunya hal-hal yang sudah Ibu lakukan ya. Kira-kira adakah rencana lain Ibu In untuk lebih meningkatkan skala keberhasilan Bu In dari 4 tadi mungkin menuju ke angka yang lebih tinggi lagi? Begini, saya akan lebih banyak belajar lagi Bu mengenai model-model pembelajaran yang bisa mengaktifkan, yang bisa menyenangkan mereka sehingga fokus mereka nantinya akan ke pembelajaran. Ya, jadi mereka tidak akan ramai lagi dengan kelompok masing-masing. Ya, seperti itu Bu ya. Kira-kira kapan nih rencana Ibu itu akan direalisasikan? Saya akan merealisasikannya nanti di semester 2 Bu. Oh, semester 2 ya? Di semester 2. Ya, awal semester 2. Sekarang komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi apa ya? Iya, saya akan memaksa diri saya untuk mau belajar dari manapun, dari guru yang sudah melakukan praktek baik, dari media sosial seperti di TikTok itu memang banyak, tetapi butuh kemauan dari saya untuk belajar itu. Ya, bagus sekali ya komitmen Ibu. Kira-kira adakah yang bisa membantu Bu In untuk melaksanakan komitmen itu? Iya, saya
minta bantuan Bu Eva nanti untuk Oh, mengingatkan iya. saya jika Iya. saya nanti sudah mulai malas untuk belajar. Ya tentu bisa Bu. Iya. Ya komitmen Ibu, semoga rencana Ibu berhasil dan kita bisa ngobrol kembali Bu ya. Iya. Tentunya kan nanti Iya. saya minta bantuan Bu Eva juga untuk mengingatkan komitmen saya ini. Iya. Kira-kira kapan nih kita bisa ngobrol kembali seperti ini? Nanti di pertengahan semester 2 ya Ibu ya. Oh, semester 2 Iya, berarti. saya akan mempraktekkannya di awal semester 2, nanti di pertengahan semester 2 kita bertemu lagi. Kira-kira 3 bulan lagi gitu Iya. ya. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Eva. Terima kasih sudah membantu saya, menemani saya berbincang-bincang sehingga saya menemukan solusi bagi kebingungan saya ini. Ya. Terima kasih juga sama-sama. 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Bu Dia. Setelah saya mengamati coaching yang Ibu adakan untuk saat ini atau kali ini, saya menyatakan memang coachingnya sudah sangat luar biasa bagus. Ibu sudah melakukan 3 kompetensi coach yang seharusnya memang wajib untuk dilaksanakan. Akan saya jabarkan, yaitu pada saat Ibu bercakap-cakap dengan coaching, Ibu sudah menghadirkan penuh, ada presentnya, yaitu Ibu dengan menatap mata Bu Iin, kemudian Ibu juga mengatakan iya, oh iya, dengan anggukan kepala juga, itu ya, oh iya, oke, seperti itu ya. Nah, itu sudah mengekspresikan presentnya. Kemudian Ibu dengan mendengarkan dengan rasa, jadi tidak separuh hati di sini, tidak separuh hati di sana, tapi Ibu benar-benar mendengarkan dengan rasa. Terus kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, sehingga Ibu ini menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan alhamdulillah coaching ini berjalan dengan lancar dan saya nyatakan berhasil. Terima kasih Bu Dia. Selamat Bu Eva, selamat Bu Iin. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah video dari coaching yang kita laksanakan hari ini. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sampang mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.